Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Sebuah tragedi memilukan dirasakan seorang perempuan berusia 22 tahun, Rita Panggabean, warga Desa Nagatimbul, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Utara, Taput. Ayahnya tertimpa timbunan longsor saat ingin membantu warga yang terdampak bencana di Desa Mompang. Selama ini, ayahnya bersama seorang saudaranya yang mengalami tunarungu. Sementara ia sedang kuliah di Akper Tarutung dan tinggal di asrama. Kabar meninggal ayahnya diketahui pada Jumat 28 November 2025 atau 4 hari setelah kejadian pada Selasa 25 November 2025. Karena listrik padam dan jaringan internet tidak ada, informasi meninggal ayahnya tidak ia dapatkan cepat. Ia mendapatkan informasi tersebut saat seorang tetangga di kampungnya datang ke Tarutung, lalu bertemu dengan Bibi Rita di Tarutung dan menyampaikan informasi itu. Kisah pilu ini dituturkan Rita Panggabean, warga Desa Nagatimbul, Sitahuis, Kabupaten Utara, kepada Tribun Medan. Berikut wawancaranya. Bang. Ini aja bang nih. Udah. Oh udah. Kalau gitu bahasa cerita lingkungan itu jangan pakai situ harus cukup satu.
Nggak bisa banyak tuh bang. Berapa banyak pohon yang ditebang karena itu lah. Lu kan ini, iya kan? Satu tisu cukup. Ruganda Malau. Kalau orang Jawa bilang Ruganda Malau. Jelaskan kemarin kejadiannya, kalian dengar ayah meninggal itu kira-kira kapan? Kejadiannya hari Selasa tanggal 26. Iya, Eh, 25. oh iya tanggal 25. Kami dengar bapak meninggal, gak langsung dengar, hari Jumatnya baru dengar setelah ada tetangga yang datang dari kampung jalan kaki ke Tarutung karena keluarganya semua di Tarutung. Terus datang ke rumah disampaikan ke Bau, bertepatan aku di asrama. Bau chat aku katanya bapak udah tertimbun tapi belum dapat. Padahal dari situ Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah 4 hari terhitung bapak belum dapat juga. Sabtunya udah putus komunikasi sama sekali, udah nggak ada yang bisa dihubungi karena mati sinyal, mati listrik di kampung. Minggunya kami putuskan untuk datang ke sana berempat, aku, bauku, bapak tua sama abang satu. Dari Tarutung ke sini naik motor. Sampai dari belum nyampe masih proyek jalan kaki karena ke hari Minggu itu yang terbuka jalannya cuma sampai proyek aja. Jadi jalan kaki dari proyek ke Air Raisan ke kampung kurang lebih 6 km 2,5 jam. Sambil bawa sembako, nasi, beras, ikan dan yang lain-lain sebagainya. Sebagai bekal ya. Bukan, mau dibawa ke sana karena dapat kabar mereka udah kekurangan bahan pangan. Dan udah susah dapat beras, ada duit pun nggak bisa dibeli, nggak ada yang mau dibeli. Jadi sambil bawa beras, sambil bawa ikan apa segala macam, jalan kaki ke kampung. Terus ke kuburan bapak, nengok bapak. Udah pulang hari Seninnya karena Bau anaknya 2 ditinggalkan di rumah, gak ada yang jaga. Kayak pulang Senin. Dari hari Senin itu dititipkan obat opung karena opung udah 78 tahun. Harusnya check up hari Senin 2 minggu yang lalu. Tapi karena kejadian gak bisa check up, udah sesak napas, udah lemas, udah gak bisa ngapa-ngapain di rumah. Jadi Rabu ini, hari ini kami datang lagi bawa obat-obat opung segala macam, bawa senter-senter, bawa HP yang mau di-charger. Kami antarkan, ini baru pulang dari ini. Tadi dari Tarutung kan numpang-numpang lah ya. Iya bang, karena belum ada Kendaraannya. yang mobil angkutan yang ngangkut sewa karena minyak juga langka, jadi nggak ada bang. Terakhir tadi ikut sama orang Kompas Kompas TV ya. Tadi numpang sama mobil Kompas TV sama abang itu, satu Marga Sinaga, satu lagi Marga Malau. Nah, tadi perjalanannya 2,5 jam ya, mendaki ya. Iya bang, melewati yang longsor-longsor, kadang dari hutan-hutannya. Nah ini kan sekilas tentang kehidupan adiklah dulu. Yang tinggal sama bapak itu siapa? Saudara ya, sendiri ya. Iya. Oh, jadi sekarang Ito sedang kuliah di Akper ya. Iya bang, sekarang kuliah di Akper semester 5. Sebelum-sebelumnya biaya keseluruhannya memang tanggung jawabnya cuma jatuh ke bapak karena cuma tinggal bapak yang ada. Kami tinggalnya cuma sama bapak berdua sama adikku. Sekarang nggak tahu lah bang, nengok ke depannya gimana ini. Gitu ya. Nah, bapak telah tiada, rencana tinggal sama siapa? Bibi ya. Aku karena masih dalam perkuliahan, kalau mudah-mudahan masih bisa dilanjut, masih tinggal di asrama bang. Tapi setelahnya mungkin sama Bo. Baunya tinggal di mana? Tinggalnya di Tarutung, di tempatnya ngontrak di Parkasiran. Oh, mereka juga lagi ngontrak juga ya? Iya bang, kehidupannya pun gitulah bang. Masih belum, seharusnya belum bisa menanggung-jawabi ya. Pas-pasan lah bang. Nah, ini kan kamu meninggalkan adikmu yang sedang mengalami bisu ya, untuk menyelamatkan adikmu juga. Memang ketika kalian kan tidak melihat bapak lagi waktu itu. Jadi kondisi saudaramu di rumah gimana waktu itu? Dengar kabarnya juga dari tetangga, dari orang yang tinggal di kampung, katanya
tiap malam, tiap pagi adik pulang ke rumah, kan sekarang tinggalnya satu posko, semua orang tinggal di situ. Adik mengasingkan diri sendiri, dia pulang ke rumah nangis-nangis, liatin foto bapak, megang-megang baju bapak, kayak masih nggak terima, takutnya nanti dia makin di sana makin berlarut-larut, makin stres, jadi ku bawalah ikut, mau rencana mau tinggal di rumah dulu. Nah, selain target ke depan bisa menyelesaikan kuliah, kira-kira mau kembali lagi ke kampung nggak? Kalau dibilang mau kembali ke kampung bang, kayaknya berat lah ya bang, soalnya udah mendalam kali lah traumanya. Kalau pulang ke kampung rasanya kayak takut bang, bahkan bapakku udah meninggal aja nggak sempat ku tengok mukanya. Masih pantasnya aku pulang ke kampung, tapi kadang mau dibilang nggak pulang pun di situ kuburan bapak kami. Nah, boleh ceritakan Kak, kira-kira kenapa bisa bapak sampai meninggal gitu? Selain karena longsor ini, mungkin ada peristiwa lain sebelumnya, atau karena menolong apa segala macam? Ini rencana awalnya sebenarnya rumah kami jauh dari tempat kejadian rumah yang tertimbun longsor. Bapak datang ke situ dengan niat mau bantu menyelamatkan, siapa tahu masih ada yang bisa ditolong, material ataupun orang yang bisa ditolong. Dia datang ke tempat kejadian, melihat, kedengarannya ada yang dia katanya bapak, kata orang yang bersama-sama sama bapak pada waktu itu, katanya ada yang minta tolong, kata bapak ada yang minta tolong, rencananya mau ditolong. Rupanya bapak nggak perhatikan ke atas, ke sekitar, datang longsor susulan. Aturan niatnya yang menolong, jadi kena lah bapak. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.